ada kondisi menang tapi memalukan bagi calon kepala daerah, terutama mereka yang merupakan paslon tunggal atau melawan kota kosong. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita berbicara mengenai paslon tunggal atau melawan kota kosong, di mana paslon tunggal di dalam Pilkada 2024 ini diperkirakan ada sekitar 40-an. Dan ini turun drastis sejak keputusan MK dikeluarkan. Ya, kita beruntung dengan keputusan MK, akhirnya mulai muncul calon-calon baru, calon-calon alternatif yang sebelumnya tidak diperkirakan. Tapi terlepas dari itu, saya ingin berbicara tentang paslon tunggal atau paslon yang melawan kota kosong. Karena secara teori, secara kalkulasi politik, ini merupakan kondisi yang ideal, karena tidak ada lawannya lagi. Tapi yang namanya paslon tunggal bisa mendapatkan kemenangan yang memalukan menurut saya. Nah, tentu saja kalau kita melawan kota kosong, lawannya kota kosong yang artinya suara dari kota kosong itu lebih tinggi daripada suara paslon tunggal tersebut. Itu kondisinya adalah kalah. Tapi ini jarang sekali terjadi, bahkan dalam sejarah pilkada baru sekali terjadi pada waktu pilkada di Kota Makassar. Ini yang kemudian membuat banyak paslon berusaha rame-rame untuk mengejar menjadi paslon tunggal dengan membeli hampir semua kendaraan partai politik, atau mungkin kondisinya lain di mana sang paslon sudah sangat populer sehingga tidak ada lawan yang berani maju. Paslon sudah membuat banyak sekali perubahan, kemajuan, dan pencapaian yang mengakibatkan tidak ada aktor politik yang berani maju untuk berhadapan dengan sang paslon yang biasanya petahana ini. Nah, bila kondisinya tersebut, ada kondisi-kondisi yang tadi saya katakan mereka bisa menang tetapi dengan cara yang menurut saya memalukan. Nah, menang yang memalukan itu adalah yang pertama, kalau mereka menang tetapi tingkat keterpilihannya mereka itu lebih rendah daripada tingkat elektabilitas terakhir mereka. Sebagai contoh, kalau misalnya seorang mau maju pasti ada survei yang dilakukan. Nah, sang petahana atau sang paslon biasanya memiliki angka elektabilitas tertentu. Nah, misalnya katakanlah elektabilitasnya ada di angka di atas 60%. Ya, sebagai catatan, kalau mereka petahana, angka 60% itu adalah angka minimal yang harus diperoleh untuk seorang petahana untuk menyatakan bahwa dia cukup didukung dan approval rating dari masyarakat tinggi. Nah, katakanlah dia mempunyai approval rating atau tingkat elektabilitas di angka 70%. Nah, kalau kemudian dilakukan pilkada melawan kota kosong, sementara hasilnya dia berada di bawah 70%, menurut saya ini adalah kemenangan yang memalukan. Walaupun dia menang di atas 50%, 51%, tetapi dengan turunnya dia elektabilitasnya di bawah 70%, menurut saya ini adalah sebuah tamparan bagi sang paslon tunggal. Yang kedua, kemenangan yang memalukan adalah kalau dia menang tetapi tingkat partisipasi pemilih masyarakatnya sangat rendah. Dan ini sangat dimungkinkan sebagai konsekuensi dari paslon tunggal, di mana masyarakat merasa, ngapain kita lagi memilih, ngapain kita datang ke TPS, ngapain kita harus mencoblos, kan sudah pasti pemenangnya satu dan pemenangnya tersebut sudah pasti sang paslon tunggal tersebut. Nah, ini kita perlu hati-hati karena kita perlu melihat tren tingkat partisipasi pemilih. Katakanlah tingkat partisipasi pemilih pada waktu pilkada atau mungkin pileg dan pilpres kemarin berada di angka tertentu. Katakanlah bervariasi setiap daerah mulai dari 60%, ada yang 70%, 80%, di beberapa wilayah di Papua bahkan mencapai 90%. Nah, jangan sampai pada waktu maju melalui paslon tunggal tingkat partisipasinya menurun drastis. Ya, misalnya ada di angka amit-amit
50%, 40%, 30%, karena antusiasme masyarakat berkurang. Nah, ini yang perlu dicermati oleh teman-teman yang maju sebagai paslon tunggal, ya. Karena sebagai paslon tunggal bukan berarti setelah kita mendaftar ke KPU tugas kita selesai, kemudian pada waktu kampanye Anda kampanye asal-asalan, pada waktu Anda menawarkan dan menyusun program Anda membuat program yang asal-asalan, ya. Saya ingatkan bahwa Anda yang sekarang sudah duduk sebagai petahana di periode kedua ini, Anda harus berpikir untuk meninggalkan legacy yang terbaik bagi daerah Anda. Meninggalkan warisan yang berharga yang bisa dilihat, bisa dirasakan, dan kemudian merupakan implementasi dari janji-janji Anda di periode pertama dan juga nanti di periode kedua ini. Jadi pencapaian Anda harus jauh lebih hebat di periode yang kedua ini. Dan itu harus ditunjukkan dengan Anda melakukan kampanye juga tidak main-main, tidak setengah-setengah. Jadi jangan berpikir, kalau udah pasti menang, ngapain saya keluar banyak biaya lagi, ngapain capek-capek, ngapain saya mengeluarkan energi lebih besar karena udah pasti menang. Hati-hati, jangan sampai Anda terjebak ke dalam sebuah kemenangan yang memalukan, ya. Nah, supaya tidak jatuh ke kemenangan yang memalukan, saya usulkan beberapa hal. Yang pertama, Anda tetap menjaga suasana pesta demokrasi, karena yang namanya pilkada ini adalah 5 tahun sekali, mungkin di beberapa tempat yang 2020 kemarin baru 3,5 atau 4 tahun, tapi paling tidak ini adalah sebuah momen yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi jangan sampai Anda kecewakan itu juga. Walaupun paslon tunggal, suasana pesta demokrasi tetap harus berjalan. Artinya Anda juga harus datang kampanye, Anda harus masuk dari satu tempat ke tempat lain, Anda harus tetap juga memunculkan program-program apa yang akan Anda munculkan untuk mengenapi kelanjutan dari periode yang pertama. Yang kedua, tentu saja program-program yang Anda sampaikan itu program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan kontinuitas dari program yang Anda sudah jalankan, yang Anda dianggap sudah berhasil melakukan itu. Dan kalau perlu Anda tambahkan dengan 1 atau 2 program yang betul-betul mengena, yang betul-betul dibutuhkan masyarakat, yang betul-betul bisa membuat Anda menjadi legacy bagi daerah Anda dan Anda menjadi kontributor yang penting bagi pembangunan di daerah Anda. Ya, tinggalkan sesuatu yang betul-betul membekas bagi masyarakat, sehingga nanti pada akhirnya kalau Anda ingin meningkatkan karir politik, katakanlah Anda ingin maju ke level berikutnya sebagai anggota DPR RI misalnya, atau Anda ingin maju ke tingkat berikutnya, katakanlah dari kabupaten kota Anda mau maju ke level gubernur, itu Anda sudah mempunyai modalitas dan kapasitas yang cukup, ya. Achievement dan keberhasilan Anda akan dilihat sebagai sebuah modal yang bagus untuk Anda kemudian maju ke tingkat berikutnya. Nah, demikian dari Politician Academy. Semoga bermanfaat dan salam kemenangan.